Permatasari dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa itu fraud, risiko fraud, dan bentuk-bentuk dari fraud itu sendiri. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah apa itu fraud dan risiko fraud. Definisi fraud adalah fraud sering juga disebut dengan kecurangan, yang berarti suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, tetapi dari tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Nah, kata lain dari fraud itu selain kecurangan adalah seperti kebohongan, kejahatan, penipuan, manipulasi data, rekayasa informasi, mengubah opini dengan cara memutarbalikkan fakta, dan menghilangkan bukti-bukti yang ada dengan secara sengaja. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian dari risiko fraud. Risiko fraud adalah risiko yang harus ditanggung perusahaan akibat adanya tindakan fraud itu sendiri, di mana dari tindakan tersebut menyebabkan kerugian baik itu non-materi maupun materi. Dari segi materi itu dapat diukur dari sisi finansial, sedangkan dari segi non-materi itu dapat diukur dari menurunnya kepercayaan publik. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk fraud. Menurut Sukrisno Agus mengatakan bahwa bentuk-bentuk fraud atau kecurangan itu terbagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah intentional error, di mana kekeliruan yang disengaja yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dalam bentuk window dressing. Contohnya seperti perusahaan yang merekayasa laporan keuangannya agar tampak lebih baik agar mendapat kredit dari bank. Yang kedua adalah unintentional error, di mana kecurangan ini dilakukan secara tidak sengaja atau kesalahan manusiawi, misalnya standar akuntansi yang salah karena ketidaktahuan. Yang ketiga adalah collusion. Collusion adalah kecurangan yang dilakukan lebih dari satu orang dengan bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut. Biasanya merugikan perusahaan atau pihak ketiga. Misalnya di suatu perusahaan terjadi kolusi antara bagian pembeli dan bagian gudang. Nah, yang keempat adalah international misrepresentation. Yaitu memberi saran bahwa sesuatu itu benar, tetapi dia tahu padahal sesuatu yang diberitahukannya itu adalah salah. Nah, yang kelima adalah negligent misrepresentation, yaitu pernyataan bahwa sesuatu itu salah oleh seseorang yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa hal itu betul. Yang terakhir adalah false promise, di mana sesuatu janji yang diberikan tanpa keinginan untuk memenuhi janji tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Yulisdarata Widayanti akan melanjutkan bagian bentuk-bentuk risiko fraud. Yang kelima itu ada di employee fraud. Itu ada dalam kecurangan yang dilakukan pegawai untuk menguntungkan diri sendiri. Yang keenam ada manajemen fraud, dalam bentuknya kecurangan manajemen sehingga merugikan orang lain atau pihak lain termasuk dalam pemerintahan di dalamnya. Yang ketujuh ada organized crime, itu dalam bentuk kejahatan yang terorganisasi, misalnya yang udah terkelompokkan dan sudah direncanakan. Computer crime itu yang kedelapan, dalam golongan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer. Yang dalam ke-9 itu ada white collar crime. Itu dalam bentuk kejahatan yang dilakukan orang yang berdasi. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang kalangan atas, misalnya manajer dan general manager mungkin, dan lain-lain. Masuk lagi dalam karakteristik kecurangan fraud. Karakteristik kecurangan fraud itu dapat dilihat dari pelakunya dan dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu dari bagian perusahaan.
dari dalam perusahaan sendiri, yang kedua itu dari luar perusahaan. Contoh yang dari dalam perusahaan sendiri atau pihak perusahaan itu dibagi menjadi dua lagi. Dalam manajemen bisa untuk kepentingan si perusahaan, misalnya salah saji yang timbul karena kecurangan pelapor, misalnya keuangan. Yang kedua dari pegawai untuk mementingkan dirinya sendiri atau untuk kepentingan individu, yaitu salah saji yang merupakan penyalahgunaan aktiva. Contohnya itu salah saji yang dalam jenisnya ini adalah penggelapan terhadap penerimaan kas, pencurian aktiva perusahaan, markup harga, transaksi yang tidak resmi. Nah, ini biasa dilakukan oleh si pegawai dalam perusahaan tersebut. Yang bagian kedua itu dalam pihak luar perusahaan. Itu biasanya pelanggan atau mitra usaha dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan melalui persaingan dalam bisnis. Nah, ini bisa jadi si pesaing antar perusahaan melakukan suatu nego-nego yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Sari dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi tentang bagaimana cara mendeteksi terjadinya fraud tersebut. Ada dua teknik yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kecurangan. Yang pertama itu Job Sensitivity Analysis atau JSA, yaitu teknik analisis kepekaan berdasarkan pada suatu asumsi, yakni bila seseorang atau sekelompok karyawan bekerja pada posisi tertentu, peluang atau tindakan kecurangan apa saja yang dapat dilakukannya. Sehingga pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dapat dilakukan dengan memperketat pengendalian internal pada posisi-posisi yang rawan akan kecurangan-kecurangan tersebut. Yang kedua ada Critical Point Auditing atau CPA, merupakan suatu teknik di mana melalui pemeriksaan atas catatan pembukuan gejala suatu manipulasi dapat diidentifikasikan. Metode ini dapat dilakukan oleh semua perusahaan. Semakin akurat dan komprehensif suatu catatan, maka semakin efektif teknik ini dapat mengetahui gejala-gejala kecurangan yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab-penyebab terjadinya kecurangan, di mana ada penyebab utama dan penyebab sekunder. Pertama kita akan membahas tentang penyebab utama. Yang pertama ada penyembunyian. Seseorang akan merasa nyaman untuk melakukan tindakan kecurangan di saat memiliki peluang untuk menyembunyikan tindakan kecurangannya tersebut. Selanjutnya ada kesempatan. Seseorang akan merasa semakin termotivasi untuk melakukan tindakan kecurangan tersebut jika memiliki peluang untuk melakukannya atau memiliki kesempatan. Selanjutnya, daya tarik. Adanya daya tarik dari objek kecurangan tersebut menjadi motivasinya untuk melakukan tindakan tersebut. Yang keempat, ada keberhasilan. Jika seseorang berhasil untuk melakukan kecurangan yang pertama, dia akan termotivasi untuk tetap melakukan kecurangan-kecurangan selanjutnya. Akan melanjutkan presentasi dari Kak Dila, yaitu penyebab sekunder. Penyebab sekunder itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hubungan antara pemberi kerja atau pekerjaan yang jelek. Maksud di sini adalah saling kepercayaan dan penghargaan yang telah gagal. Pelaku dapat mengemukakan alasan bahwa kekurangan hanya menjadi kewajibannya. Terus yang kedua itu pembalas dendam. Maksud di sini ketidaksukaan yang hebat terhadap organisasi dapat mengakibatkan pelaku berusaha merugikan perusahaan tersebut. Yang ketiga itu tantangan. Tantangan itu maksudnya karyawan yang bosan dengan lingkungan kerja mereka dapat mencari stimulasi sehingga mendapatkan suatu arti pencapaian dan pembebasan frustasi. Selanjutnya saya membahas tentang pencegahan terjadinya kecurangan atau fraud. Yang pertama itu tingkatnya pengendalian internal yang terdapat pada perusahaan. Yang kedua itu lakukan seleksi pegawai secara ketat. Yang ketiga itu memberikan imbalan yang memadai untuk seluruh pegawai atau timbulnya sense of belonging antara pegawai. Yang keempat itu tumbuhkan suasana keterbukaan di dalam perusahaan. Yang kelima yaitu manajemen harus memberikan contoh yang dengan bertindak jujur, adil, dan bersih. Yang keenam itu buat kebijakan tertulis mengenai fair dealing.